Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa judulnya Learning to Stop? Apakah kita bisa berhenti jadi orang tua? Tentu Anda sebagai orang tua ketika Anda masih hidup dan anak-anak Anda masih ada. Tetapi yang berhenti adalah fungsi dan peran Anda. Anda pasti tidak mau ketika anak-anak sudah dewasa masih tetap bergantung kepada Anda. Oleh karena itu Anda harus mempersiapkan anak-anak mandiri untuk satu hari mereka menjadi orang tua bagi cucu-cucu Anda. Mari kita belajar dari buku ini bagaimana merubah pola relasi Anda yang adalah orang tua anak menjadi persahabatan. Anda menjadi sahabat bagi anak Anda, itulah orang tua yang berhasil. Ada beberapa catatan yang kemudian saya ingin mau sampaikan kepada saudara dari catatan Lukas pasal 15 itu. Saya akhirnya menyadari bahwa ayah dalam Lukas 15 itu mengenal dengan baik anaknya yang sulung maupun anaknya yang bungsu. Dan saya menjadi sadar, karena kesibukan, saya tidak betul-betul mengenal anak saya. Jadi itu poin yang pertama, saya rasa pada waktu itu saya tidak mengenal anak-anak saya dengan baik karena terlalu sibuk. Tapi teladan ayah itu saya tiru. Saya menerima anak saya tanpa syarat, saya tidak memaksa dia ke gereja, saya tidak marah kalau dia tidak lulus dari SMA pada waktu itu. Dan itu membuat hubungan kami menjadi baik. Mungkin tanpa saya sadar, itu yang saya katakan sebagai tema kita adalah saya belajar untuk merayakan kegagalan anak saya yang waktu itu depresi, canduan game, hampir tidak lulus. Saya bisa juga merayakan kegagalan saya sebagai seorang ayah. Saya harus bisa menerima realita bahwa saya adalah ayah yang gagal dan saya adalah ayah yang hilang. Yang kedua, tanpa sadar sebagai orang Batak, sebagai orang Timur, sebagai orang Asia, kita ini mengontrol anak-anak kita. Sepertinya kitalah pemilik. Jadi tanpa sadar anak-anak saya menjadi seperti poster boy ya. Jadi harus menjaga nama baik ayahnya. Nah yang ketiga, saudara, kegagalan saya sebagai seorang ayah adalah karena lebih fokus pada kekurangan anak. Jadi banyak komplain ya, banyak menuntut. Ya. Ini terutama pada anak saya yang memang dari kecil kami tahu dia IQ-nya sangat super jenius, 151. Tapi prestasi akademisnya sangat buruk. Nah sebagai ayah saya selalu suka menuntut supaya nilai yang mesti bagus, misalnya hasil nilainya mesti bagus, dan itu membuat anak saya yang bungsu itu sangat frustrasi dan dia nampaknya sengaja mempunyai nilai yang buruk. Dia tidak peduli, dia tidak naik kelas, dia tidak peduli bahwa nilainya jelek. Setelah konsultasi ke psikolog yang ke-9, saya memutuskan saya tidak peduli dengan nilai anak saya. Saya akan tetap sayang walaupun anak saya tidak lulus. Dan itu ternyata membuat anak saya senang. Dia bilang, waktu Bapak fokus pada kekuranganku, aku fokus pada kekuranganku. Dan pada waktu Bapak fokus pada kelebihanku, aku tidak perlu fokus pada kekuranganku. Dan itu membuat hubungan kami menjadi baik. Dan yang keempat ialah, akhirnya saya bisa merayakan kegagalan anak saya, kesalahan anak saya, dan tidak malu. Karena saya mulai waktu itu fokus kepada hak anak saya.
Saya tidak lagi fokus kepada kewajiban. Saya pikir-pikir, saya harus buang. Dalam diskusi dengan anak saya Moze, ketika saya kecewa oleh karena kami bawa dia ke luar negeri, dia tidak happy, dia main game, dia baca buku, dia menonton YouTube, main Instagram. Waktu saya bilang, Zee, kenapa kamu tidak happy dibawa ke luar negeri? Dia bilang, Bapak punya kegiatan sendiri, Bapak senang sendiri, itu tujuan Bapak, dan saya tidak punya teman ketika saya di luar negeri. Aku tidak perlu Bapak belikan itu dan ini, atau dibawa ke sana dan ke sini. Aku itu butuh Bapak. Aku perlu Bapak. Bapak itu terlalu sibuk. Akhirnya dia memberikan saya saran, coba kita lakukan ini, supaya kegiatan kita adalah Bapak senang, aku senang. Ini namanya bonding, mengikatkan diri. Itu yang kita abai, ya. Kita boleh pergi bersama-sama anak, berkegiatan bersama anak-anak, tapi tidak pernah memikirkan anak kita happy atau tidak, senang apa tidak, suka apa tidak. Jadi saya sebutkan, hak anak adalah kehadiran dengan ayah. Yang kelima adalah fokus pada relasi, bukan pada prestasi. Ini kegagalan yang paling umum daripada ayah, saya kira. Dan psikolog saya ini mengatakan begini, dari hasil assessment yang ke-9, dari psikolog yang ke-9. Pak, dari hasil tes ini, anak Bapak Moze ini lebih suka relasi daripada prestasi. Tolong Pak, kalau nilainya buruk, dia tidak lulus, Bapak tolong jangan marah. Tapi saya putuskan, dari Filipi pasal 2, saya harus merendahkan diri, menurunkan diri, dan menurunkan harapan, dan saya tidak fokus pada prestasi anak saya. Anak saya tanya, kalau saya nggak lulus, perasaan Bapak apa? Dia bilang, Bapak kecewa. Tapi kamu harus yakin, percayalah sama Bapak. Lulus tidak lulus, aku sayang sama kamu. Itu mengubah sekali perasaan anak saya. Dia melihat saya tidak lagi menuntut seperti selama ini dengan nilai yang baik. Dan sejak saat itu dia belajar sungguh-sungguh dan dia lulus walaupun IP-nya 2,3. Yang keenam adalah fokus pada akar, bukan pada buah. Ini kebanyakan orang tua ini ketipu. Kita memaksakan perubahan-perubahan pada anak kita, ya, seperti misalnya berhenti main game. Dia malas gereja, malas berdoa. Ayo ke gereja, ayo berdoa. Justru itu buah. Dan kita banyak sekali membuat anak-anak kita tumbuh prematur, ya, atau buah itu apa ya? Diperam, ya, dikargit. Saya akhirnya putuskan. Saya tidak peduli anak saya pecandu. Saya tidak peduli anak saya ateis. Orang mau bilang apa? Orang tidak mau undang saya sebagai pembicara lagi. I don't care. Saya boleh kehilangan apapun kecuali anak saya. Dan susah, perubahan itu menjadi luar biasa. Akar, fokus pada akar. Dan akar itu adalah hubungan. Yang berikut adalah kompak dengan ibu. Nah, ini saudara yang ternyata diuji selama hubungan kami bermasalah dengan anak-anak. Yang membuat kami menang dan berhasil adalah saya dan istri sepakat kompak, tidak lagi saling menyalahkan satu sama yang lain. Mencari jalan, pergi bersama-sama counseling, pergi bersama-sama ke psikiater, pergi bersama-sama ke psikolog, pergi bersama-sama bicara sama anak kami, sampai anak kami melihat bahwa kami kompak mengurus mereka. Tidak ada lagi saling menyalahkan, seperti sebelumnya. Dan yang terakhir ialah, tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Kalau boleh jujur, saya hampir kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sampai suatu hari saya ingat ayah saya punya ayat emas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat itu menguatkan saya dan saya bilang, Tuhan, saya menguatkan harapan saya kepada Tuhan, tidak lagi kepada diri saya sendiri. Dan saya bilang kepada diri saya, kalau saya sudah tidak bisa berbicara kepada anak kami, saya masih bisa berbicara kepada Tuhan yang menitipkan anak itu kepada kami. Ini pesan terakhir dari sharing saya tentang buku ini. Merayakan kegagalan anak-anak membuat kita tidak pernah menyandarkan kebahagiaan, kebanggaan kepada anak-anak. Biar anak-anak menjadi dirinya sendiri. Kita mendidik mereka supaya mereka nanti membalas bukan kepada kita, mereka membalas kepada cucu-cucu kita. Itulah ciri kita jadi ayah yang berhasil, jadi ibu yang berhasil. Baik, terima kasih banyak rekan saya Widya karena sudah menampilkan video yang sangat menarik ya. Ini kisi-kisi tentang webinar kita yang kedua. Ini kan hari ini yang kedua nih. Pada bulan lalu kita sudah mengadakan webinar yang pertama yang ngomongin tentang papa dan mama.
sekadar panggilan atau panggilan hidup, sekadar sebutan, julukan, atau apa nih nyebutnya, posisi, jabatan, atau memang panggilan hidup, panggilan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Baik, sekali lagi saya Alen ya, Equivalen Pangasih dari Family First Indonesia pada siang hari ini. Mohon maaf ya suka keceplosan malam hari karena biasa kita bikin seminar malam-malam, tapi kali ini kita ngebahas tentang topik yang sangat menarik. Kita akan berseminar, kita akan menggumuli topik yang sangat menarik ini pada siang hari. Jadi saya mewakili tim pelayanan yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak semua yang pada siang hari ini sudah mau meluangkan waktu bersama menggumuli topik berpasangan dengan pasangan. Mungkin banyak dari kita semua ngerasa kayak, apaan sih kok topiknya berpasangan dengan pasangan? Bukankah kalau misalnya sudah punya istri atau sudah punya suami ya otomatis punya pasangan? Apakah itu tidak otomatis sebagai kegiatan berpasangan gitu ya? Tapi pada siang hari ini, topik ini justru akan mengingatkan kita kembali, menyegarkan kita kembali tentang panggilan kita sebagai seorang pasangan hidup bagi suami ataupun istri kita. Dan pada siang hari ini tentu saja narasumbernya adalah Ibu Charlotte Capriatna yang merupakan penulis dari buku Learning to Stop ini. Jadi Ibu Bapak, kita pada siang hari ini sangat akan diperkaya ya dengan banyak hal yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Charlotte mengenai pengalaman hidupnya ataupun juga pengalaman banyak orang di sekitarnya yang kemudian dibukukan dalam buku yang sangat menarik ini. Nah, Ibu Bapak, saya ingin mengingatkan kita semua juga ya agar jalannya webinar atau zoominar kita pada siang hari ini berjalan dengan tertib. Saya mau mengingatkan bahwa Ibu Bapak boleh menyalakan kamera supaya bisa bisa melihat satu sama lainnya. Tapi saya mau mengingatkan agar kita semua memastikan bahwa mikrofon ada dalam keadaan off atau mute selama seminar berlangsung agar suara-suara di sekitar kita tidak mengganggu narasumber yang nantinya akan memaparkan materi. Kemudian Ibu Bapak yang kedua, fitur chatroom di Zoom yang Ibu Bapak miliki di gadget ataupun di laptop masing-masing itu nantinya kalau mau berkirim pesan mengenai apapun gitu ya, terkait dengan poin nomor 3 juga mengenai kendala teknis ataupun hal-hal lain, itu bisa ditujukan langsung kepada panitia saja. Ibu Bapak juga bisa kirimkan ke beberapa rekan saya yang ada ya, atau mungkin juga ke saya boleh, tapi jangan saling chat di chat room supaya percakapan tidak melebar, percakapan juga tidak mengganggu peserta lainnya. Kemudian yang keempat, selama webinar atau seminar ini berlangsung, jika Ibu Bapak memiliki pertanyaan terkait materi, silakan lihat di layar, itu ada link untuk mengirimkan pertanyaan, atau nanti rekan pelayanan kami, Ibu Diah, akan memberikan broadcast message di Zoom Ibu Bapak mengenai link untuk memberikan pertanyaan terkait materi kepada narasumber. Nah, karena keterbatasan waktu, pertanyaan yang akan saya bacakan nantinya adalah pertanyaan yang paling banyak dialami atau dihadapi oleh para peserta. Jadi caranya begini, misalnya saya sebut di sini ada Ibu Shanti Dewi ya. Ibu Shanti Dewi misalnya memberikan pertanyaan tentang tentang A gitu ya, poin A. Nah, misalnya Ibu Dabaristri Hastuti atau Ibu Wiliane memiliki pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan dari Ibu Shanti Dewi, nanti di link tersebut Ibu atau Bapak bisa memberikan like. Sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang sama itu akan naik ke atas ya, rate-nya naik ke atas, sehingga saya akan bacakan pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan oleh para peserta. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Ibu Bapak melihat ada pertanyaan dari peserta lain yang mungkin juga Ibu Bapak alami atau ingin Ibu Bapak tanyakan, silakan berikan like tersebut kepada peserta yang sudah bertanya, supaya nanti pertanyaannya bisa saya bacakan. Nah, karena kendala waktu nanti mungkin banyak pertanyaan juga yang tidak bisa kami bacakan. Jadi mohon maaf, karena itu sekali lagi mari kita berfokus pada pertanyaan peserta yang mungkin juga relevan dalam kondisi ataupun konteks kita masing-masing. Yang terakhir, Ibu Bapak, mohon sekali agar tidak merekam zoominar atau webinar kita pada siang hari ini. Namun nanti mungkin dalam beberapa hari yang akan datang, rekaman dari webinar kita pada siang hari ini akan ditayangkan melalui YouTube channel dari Sekolah Atalia ataupun Family First Indonesia. Nah, ini dia nih ya. Jadi, bagi Ibu Bapak yang ingin
mendapatkan sertifikat mengenai topik kedua kita, yaitu berpasangan dengan pasangan, saya mengimbau agar Ibu Bapak menyaksikan webinar ini dari awal hingga akhir, karena nanti syarat untuk mendapatkan sertifikat akan saya sampaikan pada akhir seminar. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak keluar duluan, ya nggak dapat kisi-kisinya nih, gimana caranya? Jadi pastikan mengikuti sampai akhir. Kemudian buku Learning to Stop pada cetakan pertama dicetak 3.000 dan itu langsung habis ya, dalam beberapa saat itu langsung habis. Dan saat ini buku cetakan yang kedua edisi revisi sudah dicetak kembali sebanyak 3.000 eksemplar. Dan kami nggak yakin juga nih, kayaknya dalam waktu sebentar juga akan segera habis. Karena itu kita memberikan harga promosi bagi Ibu Bapak yang ingin mendapatkan harga promosi, yaitu 50.000 per eksemplar untuk umum ataupun 25.000 per eksemplar khusus guru. Silakan langsung kontak admin Atalia ataupun admin FFI, atau bisa juga membeli melalui akun Tokopedia yang dimiliki oleh Sekolah Atalia. Jadi boleh silakan di screenshot atau di foto layarnya supaya bisa segera membeli buku ini ya. Nah, karena kita akan memulai, mari kita mengawalinya dengan doa. Saya minta kesediaan rekan pelayanan kami, Bapak Beni Dewanto, untuk mengawali webinar kita pada siang hari ini dengan doa pembuka. Kepada Pak Beni, saya persilakan. Baik, Bu Alen. Selamat siang, Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan memohon pimpinan untuk dapat menikmati perjalanan webinar pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami yang menundukkan kepala, ataupun kami yang sudah Engkau berikan atensi, perhatian di dalam kehidupan berkeluarga, sudah Engkau arahkan untuk berkumpul bersama-sama di dalam webinar ini. Biarlah kami Engkau berikan hati pembelajar, agar dapat menyimak dengan baik seluruh paparan bagaimana kami hidup di dalam rumah tangga sebagai pasangan. Dan biarlah ketika kami sudah mendengar, jangan biarkan apa yang kami dengar itu lewat begitu saja. Tetapi tolong Tuhan, Engkau sebagai pribadi yang dapat menggenggam hati kami, taruhkanlah pengetahuan itu di hati kami, biar kami memiliki hati yang mau terus bertumbuh menjadi pasangan yang baik dan membawa keluarga kami menjadi keluarga yang baik dan benar di hadapan-Mu. Tolong pimpin kami Tuhan, kami juga menyerahkan, memohon genggaman-Mu khusus untuk pembicara kami pada hari ini, yaitu Ibu Charlotte, dan pemberi kesaksian yaitu Pak Alfon dan Ibu Jessica. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Beni untuk doa pembukanya. Baik, Ibu Bapak. Ya, pada siang hari ini ada dua pelaksana dari webinar. Yang pertama Sekolah Atalia dan yang kedua dari Family First Indonesia. Karena itu ada baiknya bagi kita untuk mengenal lebih jauh lagi dua pelaksananya pada siang hari ini. Nah, untuk hal yang pertama saya mau mempersilahkan Bapak Hendra Amin selaku Direktur Sekolah Atalia untuk memperkenalkan profil Sekolah Atalia. Kepada Pak Hendra, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Len. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sekolah Atalia. Baik, next slide. Sekolah Atalia ini didirikan oleh pembicara kita pada hari ini, yaitu Ibu Charlotte Priyatna, didirikan pada tahun 1995. Jadi pada tahun 2020 ini kami merayakan ulang tahun yang ke-25. Sebetulnya kami pengen acaranya cukup meriah gitu ya, karena 25 tahun kan jarang-jarang gitu ya. Tapi ternyata karena pandemi, ya akhirnya kami cukup harus ibadah online pada tanggal 10 Oktober yang lalu. Baik, next slide. Jenjang pendidikan yang kami layani adalah Batita TK, juga SD, next slide, sampai SMP dan SMA. Baik, next slide. Ya. Pada prinsipnya kami percaya bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab dari masih slide yang tadi, Bu Widya. Pada prinsipnya kami percaya bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab dari bukan hanya dari sekolah, tapi juga
tanggung jawab dari orang tua. Oleh karena itu kami bermitra dengan para orang tua untuk bersama-sama membantu menyelenggarakan pendidikan anak kami, bukan hanya dari sisi akademis, tapi kami juga mendasarkan pendidikan kami dengan pendidikan karakter. Karena kami percaya bahwa pendidikan karakter yang baik akan menentukan masa depan anak-anak kita. Ada orang bicara characters determine destiny, begitu ya. Jadi karena itu kami bersama-sama dengan orang tua, kami membentuk suatu komunitas yang melakukan pembelajaran yang berbasis karakter. Oleh karena itu kami menyebut Sekolah Atalia sebagai character-based learning community. Begitu. Next slide. Visi dari Sekolah Atalia yaitu menjadikan siswa sebagai murid Tuhan. Dengan cara kita membantu para siswa untuk mencari panggilannya. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Dengan demikian kita mendidik siswa sehingga mereka menemukan panggilan hidupnya, selanjutnya mereka menghidupi rencana Tuhan bagi mereka yang sudah ditentukan oleh Tuhan sejak awal. Next slide. Moto kami adalah right from the start. Kami ingin belajar untuk melakukan segala sesuatu benar dari sejak awal begitu ya. Memang tidak mudah, kami juga jatuh bangun, semua orang belajar untuk melakukan hal ini, baik yayasan, sekolah, orang tua, siswa, kita semua belajar bersama-sama untuk belajar benar sejak awal. Next slide. Dalam berkoordinasi, berhubungan dengan anak-anak, guru, murid, orang tua, juga dengan murid, kami percaya ada 5 hal yang kami yakini, yaitu bahwa tiap anak itu adalah titipan Tuhan. Jadi mendidik anak-anak itu adalah suatu tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kami sebagai sekolah, kepada guru, juga kepada orang tua, karena mereka, anak-anak kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Mereka semua unik, jadi tidak ada yang sama. Sehingga kita tidak pernah berpikir bahwa sekolah itu seperti pabrik yang menciptakan produk yang sama semua seragam ya, karena mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Mereka semuanya cerdas. Jadi ada yang cerdas matematika, ada yang cerdas berbahasa, ada yang cerdas sosiologinya begitu ya. Jadi dia gampang bergaul begitu. Nah, kami menghargai semua kecerdasan itu yang biasanya sering kita dengar dalam multiple intelligence begitu. Dan kami juga percaya bahwa setiap anak itu memiliki tujuan. Nah, itu yang terkait dalam visi dan misi kami. Kami tahu anak-anak dididik oleh Tuhan dan diberikan tujuan untuk kemana mereka akan melangkah di masa depan mereka. Baik, next slide. Lokasi sekolah kami ada di Regensi Melati Mas, di Serpong Utara, jadi di daerah Tangerang Selatan nih Bapak Ibu. Ini gambar gedung kami. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di Google Map itu, lokasi kami cukup strategis. Kami diapit oleh Perumahan Alam Sutra dan Perumahan BSD. Mungkin sisi kiri dan kanan kami diapit oleh Gading Serpong dan Bintaro ya Bapak Ibu. Baik, next slide. Nah, jika Bapak Ibu pada saat ini sedang mencari sekolah untuk anak-anak Bapak dan Ibu, kami mengadakan open house di bulan ini pada tanggal 24 Oktober. Nah, itu jika Bapak Ibu memang berada di dekat dengan sekolah kami, mungkin sedang mencari sekolah untuk anaknya, silakan Bapak Ibu dapat melihat di website kami dan lewat website kami sekolahatalia.school.id ini, Bapak Ibu juga dapat mendapat penjelasan yang lebih detail tentang apa itu visi misi kami, apa yang kami percaya lewat 5 beliefs, dan juga apa yang kami percaya lewat character-based learning community ini. Jadi kami persilakan Bapak Ibu untuk masuk ke website kami untuk mengenal kami lebih jauh. Baik, demikian saja presentasi dari kami, Sekolah Atalia. Kami kembali ke Valen ya. Terima kasih Valen.
Baik, terima kasih banyak Pak untuk pemaparannya. Wah, nih kalau saya deket ke sekolahnya ya, sekolah Atalia, nanti kalau saya punya anak juga pengennya sekolahin di situ ya. Tapi ternyata jauh sekali, kita beda planet Pak. Saya di Bekasi, Oh, Atalia ada di Tangerang Selatan. Baik, iya sayang Ibu sekali. Ibu Bapak, selain Atalia, pelaksana dari webinar kita pada siang hari ini adalah Family First Indonesia. Karena itu, saya juga ingin mempersilakan Ibu Krisna Dewi Maharti selaku Direktur Konten Family First Indonesia untuk memperkenalkan Family First Indonesia kepada Ibu Bapak semua. Kepada Ibu Krisna, saya persilakan. Terima kasih Ellen, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita saat ini boleh mendedikasikan waktu kita sejenak untuk merefresh ya kehidupan dalam kita berkeluarga. Dan saya hendak sedikit memperkenalkan siapa dan apa Family First Indonesia itu. Jadi kami menyadari Family First Indonesia bahwa banyak keluarga dan pasangan suami istri itu yang menghadapi tantangan dan persoalan untuk mencari solusinya kadang-kala bingung. Oleh sebab itu, Family First Indonesia hadir ya dengan memiliki visi untuk menolong sekaligus mendorong keluarga dan juga pasangan suami istri mencapai kehidupan keluarga yang maksimal, yang berdampak, yang berhasil, dan tentu saja yang harmonis. Untuk mencapai semua visi tersebut, Family First Indonesia menjalin kemitraan, bersinergi gitu ya, dengan berbagai lembaga, baik itu gereja, lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah gitu ya, seperti saat ini kita bekerja sama dengan Sekolah Atalia gitu ya, kemudian dengan marketplace maupun juga dengan berbagai media gitu ya. Dan Family First Indonesia sendiri itu merupakan bagian dari Family First Global, di mana ada dari negara-negara Malaysia, Family First di Taiwan, di Filipina, Singapura gitu ya, Hong Kong, dan juga Thailand ya, banyak negara-negara yang menjadi bagian Family First Global, dan Indonesia salah satunya ada di Family First Indonesia ini. Oke, pendiri Family First Global sendiri adalah Profesor Gregory Slayton. Beliau adalah mantan duta besar Amerika Serikat, juga pendiri dan managing director Slayton Capital, juga penulis buku-buku yang sangat terkenal gitu ya, parenting dan juga pasutri gitu ya. Bukunya kalau di Family First Indonesia juga ada, nanti kami akan jelaskan. Next berikutnya, kalau di Indonesia sendiri, Ketua Family First Indonesia adalah Bapak Handi Irawan. Beliau juga pendiri dan CEO Frontier Group. Beliau juga sebagai Ketua Bilangan Research Center, dan pastinya juga penulis buku-buku yang sangat laris untuk bidang strategi marketing. Ya, dalam menjalankan kesehariannya, kami juga didukung oleh para pengurus yang memiliki hati kepada keluarga, yang menjadikan sekian waktu dan juga pikirannya untuk kemajuan keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi kami didukung oleh orang-orang yang memiliki hati yang luar biasa terhadap keharmonisan keluarga. Next, program-programnya Family First Indonesia, ada yang namanya Family First Indonesia Academy. Ini sudah berjalan 4 kali untuk membekali para orang tua, guru dalam parenting gitu ya, dan juga ada dalam pasutri namanya untuk maximum merit. Kami juga sudah masuk di batch yang kedua. Family First Indonesia juga mengadakan training for trainer melalui buku-buku Family First Indonesia untuk para ayah, untuk para ibu dalam parentingnya melalui buku Be a Better Dad Today dan juga Be the Best Mom You Can Be. Kalau dalam maximum meritnya itu untuk pasutrinya. Oke. Family First Indonesia melayani seminar-seminar Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada di antara Bapak Ibu nanti pusing, ya, pusing mencari pembicara untuk seminar-seminar baik di gereja, di sekolah, kami memiliki tim untuk melayani seminar-seminar keluarga maupun seminar-seminar di dalam parenting. Next berikutnya. Kami juga melayani melalui radio gitu ya, radio untuk acara live talk show Inspirasi Keluarga, itu ada di setiap Kamis pukul 9 sampai 10, juga di MNC Vision gitu ya, MNC TV itu di channel 91 live channel program at home, dan juga Bapak Ibu bisa mengunjungi melalui Facebook kami, Instagram kami maupun juga YouTube kami. Karena di Instagram kami juga selalu ada program untuk setiap hari Kamis, next week ya,
Kamis dan Selasa itu untuk program-program talkshow IG Live gitu ya. Ada buku-buku juga yang dimiliki oleh Family First Indonesia, baik buku pernikahan maupun parenting, ya, macam-macam judulnya. Tadi sudah saya sebutkan di antaranya. Dan Bapak Ibu ada special prize ini, gitu ya. Jadi kalau nanti ingin memilikinya, mempelajari lebih dalam, bisa menghubungi di nomor WA kami Family First Indonesia. Ada di slide yang terakhir, Widya boleh dibuka di 08 111 957 697. Begitu saja perkenalan singkat tentang Family First Indonesia. Semoga kehadiran kami menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Ellen. Terima kasih banyak Ibu Krisna Dewi untuk perkenalannya bagi kita semua tentang Family First Indonesia. Baik Ibu Bapak, saya nggak mau buang waktu lebih banyak. Tadinya saya mau kasih summary dari bab 2, tapi nanti biar dengarkan langsung dari narasumbernya ya. Karena itu saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Charlotte K. Priyatna ya. Adalah pendiri sekolah Atalia yang terletak di Serpong, Tangerang Selatan. Dan selama 20 tahun, Ibu Charlotte telah berkecimpung di dunia pendidikan dan menggeluti dunia parenting. Beliau banyak diundang dalam berbagai seminar, ataupun ceramah, ataupun training di berbagai gereja sekolah di Indonesia. Sejak 2012, bersama dengan rekan sepelayanan di Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang, Ibu Charlotte mendirikan sekolah gratis untuk kalangan tidak mampu yang dinamakan Sekolah Pinus, yaitu pendidikan integral untuk semua. Tahun ini, Ibu Charlotte dengan suami tercintanya, Dr. Harja Priyatna, spesialis jantung dan pembuluh darah, merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-31. Jadi memang sudah banyak banget nih ya dinamika rumah tangga yang sudah dialami dan ingin dibagikan Ibu Charlotte dengan kita semua. Dari pernikahannya, Ibu Charlotte dengan suami dikaruniai 3 orang putra, dan sukacita keluarga ini semakin bertambah dengan kehadiran seorang menantu dan cucu. Selain itu, pada seminar pada siang hari ini akan ada kesaksian dari pasangan yang luar biasa juga ya, yang sudah banyak mengalami dinamika dalam kehidupan berumah tangga, yaitu oleh Bapak Alphonse dan Ibu Jessica yang telah menikah selama 19 tahun. Dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai 2 orang anak, seorang putra yang saat ini sudah kuliah di tingkat pertama dan putri yang duduk di kelas 11 SMA. Pasangan ini menjadikan Tuhan sebagai pusat. Komunikasi yang intens menjadi prinsip utama dalam kehidupan berkeluarga mereka. Tanpa membuang waktu, saya mau langsung memberikan momen ini untuk dipergunakan oleh Ibu Charlotte untuk memaparkan materi bagi kita semua. Kepada Bu Charlotte, saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kalau kita bisa memasuki bab yang kedua webinar ini. Saya bersyukur sekali di tengah-tengah kondisi pandemi ini, kita harus tetap menghadapi entah sampai kapan, tapi tidak menyurutkan niat dan keinginan kita untuk terus belajar. Nah, saudara, saya berharap sekali Anda yang sudah hadir di dalam webinar ini sudah membaca buku ini. Nah, ketika bab demi bab akan saya bahas, saya melakukan eksplorasi. Jadi tidak semata-mata meringkas. Dan saya berharap pertanyaan Anda juga demikian. Sehingga kita bisa makin mendalami apa yang kita mau pahami, apa yang kita mau jalani. Nah, hari ini temanya menarik, berpasangan dengan pasangan. Kenapa harus ditekankan? Ketika berpasangan pasti dengan pasangan. Tapi masalahnya ketika Anda menikah dengan suami, dengan istri, Anda berpasangannya dengan anak. Anda berpasangannya dengan orang tua. Jadi bukan lagi dengan pasangan. Ya, nah saudara, ini buku yang cetakan kedua sudah ditambahkan beberapa hal khususnya di bab 1. Saya berharap sekali bisa ada tambahan-tambahan mungkin atau perbaikan-perbaikan yang kita akan terus lakukan supaya buku ini menjadi berkat lebih banyak bagi orang-orang. Nah saudara, kita akan masuk di dalam peran dalam keluarga. Saudara, setiap kita hadir di dalam keluarga. Tidak ada yang tahu-tahu dibawa burung bangau. Muncul di depan pintu rumah.
Jadi ketika kita punya peran sebagai anak, artinya kita punya orang tua. Kemudian ketika kita jadi anak, kita jadi dewasa, kemudian kita menjadi suami, menjadi istri. Nah, ketika menjadi suami, menjadi istri, artinya kita memiliki pasangan. Kita bersyukur kalau Tuhan memanggil kita menjadi suami atau menjadi istri. Artinya peran kita bertambah. Tadinya sebagai anak, kita punya orang tua, sekarang kita menjadi istri atau menjadi suami, artinya kita punya pasangan. Dan ketika Tuhan mengaruniakan kita pasangan, artinya kita bersamaan dengan itu juga menjadi menantu. Kalau pasangan kita punya orang tua, ya, yang nggak punya orang tua itu cuma Adam dan Hawa, yang nggak punya mertua, yang nggak punya mertua itu Adam dan Hawa. Mestinya tentunya ketika kita diberikan pasangan yang masih memiliki orang tua, pastinya kita memiliki mertua. Nah, ketika Tuhan memberikan kita anak, kita menjadi mama papa. Artinya kita memiliki anak. Saudara, kalau saudara lihat menjadi, yaitu menjadi orang tua, menjadi suami, menjadi anak, menjadi saudara ya, yaitu being. Ya, ketika being, tentu saja karena kita punya having. Karena kita memiliki. Penting mana being dan having? Itu sudah dibahas di bab 1. Tapi saya masih mau terus membahas ini supaya Anda mengerti. Ketika proses being yang dituntut adalah diri kita. Apakah saya sudah menjadi anak yang taat, anak yang baik bagi orang tua saya? Apakah saya sudah menjadi menantu yang baik bagi mertua saya? Apakah saya sudah menjadi suami yang bertanggung jawab bagi istri saya? Nah, saudara, ketika being kita lakukan lebih dulu, maka perspektif kita akan berbeda. Nah, saudara, dari yang namanya being tadi, keempat ini saudara, mungkin saat ini saudara memerankan empat-empatnya bukan? Mana yang paling penting? Kalau saya mau ngomong bukan penting sih, empat-empatnya penting ya. Mana yang menjadi prioritas? Saudara, prioritas yang pertama dan utama dari kesemuanya ini adalah menjadi suami atau menjadi istri. Kenapa? Pasti Anda protes, loh kok? Jadi nanti kita nggak jadi anak lagi? No, tidak. Anda tetap jadi anak, Anda tetap jadi mantu, dan Anda tetap jadi orang tua. Tapi apa yang menjadi kunci daripada semua peran-peran ini? Saudara, ketika Alkitab mengingatkan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, maka disitulah terjadi sebuah lembaga baru, sebuah unit baru namanya keluarga. Dan begitu keluarga ini dibentuk, yang ada adalah suami dan istri. Jadi suami dan istri, hubungan ini menjadi core, menjadi yang utama. Karena akan memberikan pengaruh kepada hubungan yang lain. Jadi relasi suami istri, saudara, menikah, mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu kesatuan. To become one. Ketika dua sudah menjadi satu, saudara, tidak boleh lagi diceraikan, kecuali oleh maut. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan dua orang yang menjadi satu ini, kecuali Tuhan. Kita tidak boleh. Suami atau istri bahkan tidak boleh, atau anak, atau mertua, atau orang tua tidak boleh. Karena apa? Hanya Tuhan. Karena Tuhan yang mempersatukan, jadi haknya Tuhan yang memisahkan. Jadi saudara, memasuki pernikahan itu harus betul-betul dipikirkan, sangat-sangat serius. Nggak bisa pacaran 3 bulan,
atau bahkan setahun kemudian Anda mau menikah, yang umur pernikahan Anda mungkin bisa 50 tahun, bisa 60 tahun. Nekat banget mau menikah dengan orang yang baru kita kenal 3 bulan. Saudara, berapa banyak perkawinan yang harus kandas di tengah jalan atau hancur setelah pernikahan 1, 2, 3 tahun atau bahkan 10 tahun atau bahkan ada yang 20 tahun. Ada yang 35 tahun, saudara. Saudara, ada satu pasangan, ya tentu sudah berumur karena menikahnya saja sudah 35 tahun. Yang membawa kepada saya itu anak dan mantunya. Ya, kenapa? Karena si ibu, si oma ini mengeluh. Suaminya punya mainan gitu ya, punya cem-ceman ya. Yang mana seorang wanita single umur 51 tahun. Si ibu hanya mengatakan saya sudah tidak tahan. Karena ini bukan yang pertama kali. Ya saya cuma mengatakan lalu apa rencana ibu? Ya saya mau bercerai. Saya mau bercerai. Lalu kemudian saya hanya mengatakan ini Bapak Ibu sebetulnya Anda ini sudah ada di ujung. Ada di ujung karena umur sudah 70-an tahun. Ya kurang lebih udah deket dipanggil Tuhan. Kenapa masih mau memikirkan tentang hal-hal yang sifatnya duniawi? Kalau kata si bapaknya bilang, ya masa mau senang dikit nggak boleh Bu? Aduh ini senang apa ya? Kesenangan yang udah bukan lagi berujung kepada kesenangan. Karena senang yang ujungnya kehancuran. Saya bilang Bapak itu sudah menyakiti hati ibu. Bapak sudah mengecewakan ibu yang sudah 35 tahun mendampingi Bapak. Nah saudara kembali lagi ketika dua menjadi satu ini saudara. Ini hubungan sosial pertama yang ditetapkan di dalam Alkitab. Ini menjadi desain Allah terhadap keluarga saudara. Dan di dalam keluarga ini hadirlah anak-anak manusia. Saudara kehadiran anak harus di dalam sebuah lembaga yang namanya keluarga. Dan Tuhan sudah menyediakan desain itu. Jadi jangan sampai anak-anak hadir di luar yang namanya keluarga. Pastilah masalah. Nah ketika Allah mendesain ini pasti ada tujuan. Kenapa saudara? Karena relasi suami istri menjadi kunci. Karena relasi suami istri sangat memberikan pengaruh besar di dalam relasi orang tua dan anak. Jadi relasi-relasi yang lain itu harus tunduk kepada relasi suami istri. Jadi saudara keutamaan daripada relasi suami istri ini, saudara harus melihat ini sebagai sesuatu yang mutlak. Harus diakui, dihargai, diprioritaskan. Kenapa saudara? Karena relasi ini, relasi yang menjadi kunci daripada keberhasilan sebuah keluarga. Kita melihat kalau suami istri tidak bersatu, maka anak-anak akan bercerai. Saudara jangan pikir bercerai-berai maksud saya. Jangan berpikir begini, ada ibu atau istri mengatakan saya cerai dengan suami saya demi anak-anak. Saudara kalau mau bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak mau punya papa mama bercerai? Belum lagi nanti kalau dia menikah, ketemu dengan calon mertua. Begitu calon mertuanya bertanya, oh papa mama kamu cerai ya? Belum tentu dia kasih anaknya untuk menikah dengan anak Anda. Saudara itu saya temui beberapa kasus demikian. Jadi saudara ayo wariskan hal-hal yang baik. Hal-hal yang kita lakukan saudara itu bukan untuk diri kita aja. Tapi untuk anak cucu kita. Saudara saya juga bukan lahir dari keluarga yang manis, yang nice, yang harmonis. Papa mama saya hampir setiap hari bertengkar. Karena papa saya budayanya dari Tiongkok asli.
Mama saya lahir di Indonesia, di Jakarta, pendidikannya pendidikan Belanda. Saudara bisa bayangkan dua budaya yang berbeda menjadi satu. Bagaimana tidak ribut setiap hari. Nah saudara, lahir di tengah-tengah keributan, di tengah-tengah pertengkaran yang menjadi makanan sehari-hari. Tentu saja membuat saya sebetulnya juga enggan yang namanya menikah. Tetapi kembali lagi kasih karunia Tuhan. Dan sekarang saya baru mengerti kenapa Tuhan menghadirkan saya ada di tengah-tengah itu. Karena Tuhan mau memanggil saya untuk melayani di bidang keluarga, di bidang parenting. Saya mesti mengalami hal-hal yang tidak baik. Itu menjadi modal saya. Sehingga saya bisa merasakan bagaimana rasanya di tengah orang tua yang tidak harmonis. Nah jadi saudara menikah, ya ini definisi saya sih ya. Hidup bersatu dan berbagi hidup dengan seorang teman hidup selagi sama-sama hidup. Ya, silahkanlah dicerna ya, kata hidupnya aja banyak. Jadi saudara hidup bersatu. Jadi mau pernikahan. Anda waktu pacaran kan Anda saling mengenal. Saling mengenal untuk apa? Untuk apakah saya bisa bersatu? Jadi saudara yang tadinya kita nggak saling mengenal nih jaraknya jauh begitu ya. Lama-kelamaan kan mestinya saling kenal, saling dekat, lebih dekat. Nah begitu saudara makin dekat, saudara memutuskan untuk menikah bukan? Ya. Jadi saudara menikah dan berbagi hidup dengan seorang teman hidup, bukan dengan musuh hidup. Kenapa setelah menikah Anda musuhan? Dan selagi sama-sama hidup, karena kalau Anda yang satu sudah menikah, Anda boleh menikah lagi kok. Jadi tapi kalau selama masih sama-sama hidup, Anda hidup di dalam sebuah komitmen. Di dalam ikatan perkawinan itu. Saudara, saat pacaran menjadi ajang latihan dan simulasi untuk belajar berbagi hidup itu. Berbagi pikiran, perasaan, dan kehendak yang ketika Anda memutuskan untuk menikah karena Anda menemukan titik temu. Jadi ada titik temu yang mempertemukan Anda untuk memungkinkan Anda berjalan beriringan dalam kehidupan berkeluarga kelak. Tadi disebutkan saya 31 tahun. Tapi rasanya 31 tahun sebentar juga tuh. Nggak lama kok. Dan saya nggak tahu sisanya masih berapa tahun lagi yang Tuhan izinkan. Tapi paling tidak setiap hari kami terus mencoba mencocokkan walaupun melalui cekcok. Menemukan titik temu itu. Jadi saudara ayo, mengapa setelah menikah bukan lebih menjadi satu? Justru terjadi perpecahan, perceraian, ya, pelebaran daripada hubungan itu. Apa sih ancaman di dalam kesatuan relasi itu saudara? Yang pertama, komunikasi. Komunikasi berdua, bukan sendiri. Namanya juga komunikasi. Kalau sendiri namanya bicara masing-masing, saudara ya, bukan komunikasi. Saudara, ketika komunikasi berdua, jangan meremehkan pentingnya apresiasi, rekreasi, basa-basi, ya. Namanya juga komunikasi. Jadi saudara ayolah pujian, masa pacaran aja sih muji. Waktu menikah harus loh pujian tuh menjadi bumbu, bukan bumbu ya. Menurut saya itu ingredients yang penting kok memuji. Kita ini tumbuh ya ketika diteguhkan melalui pujian. Bukan kritikan. Kritikan itu tidak membangun. Ya, pada umumnya. Tentu ketika kritikan bersifat membangun, menurut saya itu adalah sebuah masukan.
Tapi dasarnya sifat daripada kritikan memang menjatuhkan. Jadi saudara, ayolah kita membangun dengan pujian, apresiasi. Perlu diskusi, perlu rekreasi. Saudara, perlulah masa-masa di mana saudara rekreasi kan, rekreasi itu berarti rekreasi. Mestinya dari rekreasi itu ada kreasi yang baru yang muncul. Dan ada basa-basi. Basa-basi itu penting saudara, karena untuk menyegarkan suasana. Tentu basa-basi yang tulus ya. Ayolah komentar-komentar, bercanda-bercanda. Ya, jangan menghindari konflik. Karena apa? Kita dipanggil untuk menjadi peacemaker, bukan peacekeeper. Apa bedanya peacemaker dan peacekeeper? Peacekeeper itu gini, ya udahlah nggak usah diomongin, yang penting damai. Itu damai luarnya, di dalamnya tidak damai. Komunikasi ditujukan untuk menuju sepakat dan mufakat. Jadi bukan gini ya udah, yang penting kita masing-masing. Saudara, kalau itu masing-masing namanya nggak sepakat. Ya udah masing-masing, akhirnya saudara nanti pisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah. Dan sebetulnya dimulai dengan pisah hati. Hati saudara mulai berpisah. Nah saudara, ada Alphonse dan Jessica yang sudah hadir siang hari ini akan berbagi cerita dan kisah yang mereka alami. Sebetulnya ini menjadi pengalaman kita semua, tapi saya bersyukur Alphonse dan Jessica mau berbagi kisah. Beberapa hari yang lalu mereka baru saja merayakan pernikahan yang ke-19. Tepatnya berarti tanggal 14 Oktober ya kalau tidak salah. Silahkan Jessica atau Alphonse. Oke, makasih Bu Charlotte. Bercerita, mungkin saya mulai cerita tentang pergumulan. Pergumulan pertama yang kami hadapi, khususnya saya, justru ketika kami menghitung hari untuk sampai pada hari pernikahan. Zaman itu belum ada WA, jadi saya ingat betul selama hampir setiap malam kami menghabiskan waktu berbicara di telepon sampai berjam-jam. Dari yang ngomong biasa sampai air mata bercucuran. Yang menjadi pergumulan waktu itu adalah soal panggilan. Karena waktu itu saya sudah melayani sebagai seorang full-timer di komunitas kami selama beberapa tahun. Jadi saya nggak bekerja sekuler, tapi saya memberikan diri untuk pelayanan sepenuh waktu. Jadi saya punya mimpi untuk punya pasangan yang juga melayani sebagai full-time. Supaya kami selalu dapat melayani bersama. Menurut saya itu indah banget gitu. Rasanya, wah gimana gitu ya kalau punya pasangan yang selalu bisa sama-sama melayani. Pergumulan itu berat sekali karena menyangkut keputusan besar dalam hidup dan pastinya nggak ada jalan mundur kalau sudah dilakukan. Betul-betul galau rasanya karena takut salah menentukan pilihan. Kalau memilih antara yang tidak baik dengan yang baik pasti gampang, tapi memilih yang baik dengan yang baik itu yang susah gitu. Jadi galau sekali. Juga ada rasa tidak rela untuk melepaskan mimpi itu. Dan masalah terbesar juga mungkin karena sekarang saya nggak bisa lagi memutuskan sendiri, karena ini menyangkut hidup kami berdua ke depannya. Tapi jujur, kalau misalnya saya diminta untuk melepaskan pilihan tidak menikah, pilihan untuk menikah itu pun saya nggak mau gitu, karena saya tahu betul saya terpanggil untuk menikah. Dan istilahnya saya sudah menemukan pasangan yang mungkin kalau saya bilang 99% lebay ya, saya sudah menemukan pasangan yang memiliki 90% dari kualitas yang saya cari dari dalam diri seorang pasangan. Masa saya mesti melepaskan hanya untuk 10% yang nggak ada. Jadi ya mungkin saya bisa menemukan 10% itu dalam sosok yang lain. Tapi mungkin juga saya akan kehilangan yang 90% itu. Jadi berpikir sampai situ dan singkat cerita, akhirnya kami tetap berjalan sesuai rencana dan menikah. Pergumulan belum selesai.
hari-hari selama 2 tahun pertama pernikahan kami tetap diwarnai dengan pembicaraan seputar panggilan full time itu. Sampai satu saat kami bertemu dengan seorang pembimbing rohani yang betul-betul membukakan mata dan memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi saya dan bagi kami berdua. Saya ingat sekali yang dia katakan adalah begini, panggilan yang paling dasar itu adalah panggilan hidup berkeluarga atau sebagai single. Dan panggilan lain itu mengikuti panggilan dasar tersebut. Nah, sejak itu, setelah itu ya, kami mulai berbicara lagi dari hati ke hati, dan saya membiarkan Alphonse untuk mengambil keputusan. Sejak itu saya memilih untuk tunduk pada keputusan yang Alphonse ambil sebagai kepala keluarga, dan saya merasa peaceful dengan keputusan yang kita ambil itu. Ya, Bapak Ibu, kalau Jessica bergumul soal submission di awal pernikahan kami, saya sebenarnya itu bergumul dengan hal mengambil keputusan. Saya lahir di sebuah keluarga, saya sebagai anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, dan saya terbiasa dengan begitu banyak perhatian, diatur, dilindungi dalam keluarga, karena pasti mereka berpikir bahwa anak laki-laki pasti membawa nama keluarga, kalau di keluarga Chinese. Segala sesuatu ditentukan, ya, diatur, diurus oleh mama saya. Sepertinya terputus Ibu Charlotte. Iya, Pak oke. Alphonse dengan Ibu Jessica. Ya, baik. Kalau begitu saya bisa lanjut. Dan kemarin semalam saya ngobrol dengan Alphonse dan Jessica, bagaimana Alphonse belajar untuk membuat keputusan. Sementara Jessica belajar untuk tunduk. Jadi kayaknya cocok banget ya. Jadi Alphonse dituntut untuk bagaimana menjadi pemimpin. Tapi sementara Jessica harus belajar untuk dipimpin. Nah, saudara, bukankah itu menjadi pergumulan kita hari-hari? Bagaimana ketika istri dominan, ya suami cuek, wah sudahlah. Nah, saudara, di dalam pernikahan kita harus belajar, ya. Kita belajar menjadi sebuah komunitas. Komunitas kita itu komunitas yang sebetulnya suami istri itu menjadi lingkaran inti. Ketika lingkaran inti ini dua menjadi satu, dan itu adalah kita. Ya, kita. Nah, lingkaran yang kedua itu berarti ada anak kita. Ya, itu udah lingkaran yang kedua. Lingkaran yang ketiga berarti ada mamah kita, orang tua kita, saudara kita. Lingkaran yang keempat itu berarti ada teman kita, sahabat kita. Nah, termasuk mantan, ya. Mantan itu bukan mantan saya. Ya, artinya si mantan itu akan menjadi teman kita. Teman kita. Jadi, saudara, kekitaan itu penting sekali di dalam relasi suami istri. Udah bukan lagi sahabatku. Ini masalahnya kita menikah aja udah gak boleh uangku, uangmu. Harus uang kita, rumah kita, anak kita, urusan kita. Jadi bukan urusanmu, urusanku. Kembali prinsip 2 in 1. 2 menjadi 1. Jadi ketika komunitas bersama, saudara, boleh enggak sih aktivitas itu dilakukan bersama? Aktivitas bersama jadi artinya begini, saudara. Bukan berarti saudara kemana-mana berdua, pergi berdua, jalan berdua, makan berdua, itu kan mimikri, saudara ya. Tentu bukan itu yang dimaksud. Tetapi ketika yang satu melakukan kegiatan, yang satu itu mendukung. Saya punya teman, ya, di mana suaminya tuh hobi mancing. Hobi mancing. Kalau udah mancing ke tengah laut itu berhari-hari, nggak pulang. Dan istrinya itu benci banget
Jadi dia bilang, aduh saya mau bakar itu semua alat pancing. Ya. Lalu kemudian saya bilang, kamu itu kalau mencintai dia, termasuk juga kamu mesti terima hobi-hobinya. Kenapa kamu nggak ikut? Iya sih, berapa kali saya diajak. Ikut aja sekali-sekali nyobain. Ya kalau kamu nggak betah ya udah, paling nggak kamu udah tahu kamu pernah sama-sama dia. Mungkin itu bisa dijadikan waktu-waktu kalian malah bisa ngobrol dari hati ke hati. Kapan lagi ada di bawah langit yang sama gitu ya, maksudnya di lautan yang sama, di tengah laut. Saya tuh nggak kebayang juga mancing tengah laut tuh kayak apa gitu ya. Nah tetapi ketika Anda menikah dengan seseorang, Anda hidup bersama dan hidup berbagi. Jadi berbagi hidup sebetulnya. Jadi udah bukan milikku lagi, ya. Nah, saudara, kehadiran anak mestinya menjauhkan atau mendekatkan Anda berdua. Anak nggak boleh hadir, kemudian gara-gara anak jadi Anda tambah jauh, ya. Itu namanya menjauhkan yang sudah dekat. Kehadiran anak justru tambah membuat Anda bersatu. Ya, tambah membuat Anda menjadi sepakat. Oleh karena itu anak posisinya ada di mana? Jadi saudara, ketika partner atau parent, mana yang harus didahulukan? Kan Anda jadi partner dulu kan, baru jadi parent ya. Ini huruf hampir sama ingredients hurufnya. Anda jadi istri dulu, baru Anda jadi mama. Anda jadi suami dulu, baru jadi papa. Enggak ada papa yang baik tanpa menjadi suami yang baik dulu. Tidak ada mamah yang baik tanpa menjadi istri yang baik dulu. Jadi relasi orang tua anak sangat ditentukan relasi suami istri. Bukankah kalau Anda ribut, ya suami istri bertengkar, kalau Anda lihat anak jadinya apa? Apalagi nih kalau ibu-ibu ya, lihat anaknya mukanya mirip bapaknya. Bapaknya udah ke kantor kerja, pergi nggak dilihat. Anda yang jadi sasaran anak, ya kamu ya, udah kayak bapakmu itu loh. Waduh, ini kasihan sekali ya kalau anak yang sudah jadi sasaran. Namun tidak berlaku sebaliknya. Jadi artinya relasi orang tua anak apakah kalau itu baik bisa membuat suami istri baik? Belum tentu. Jadi saudara, apa bedanya posisi ini saudara? Ada bedanya. Anak yang di bawah, anak adalah di tengah. Saudara, tentu ini hanya gambaran, image. Yang artinya kalau anak di tengah, semua perhatian ditujukannya di tengah. Anda punya 2 anak ya, 2 di tengah. Anda punya 3 di tengah. Anda punya 5 di tengah. Jarak Anda dan suami tambah jauh. Sehingga satu hari nanti Anda cuma lihat-lihatan. Siapa kamu ya? Nggak kenal. Harusnya posisi anak itu di samping. Di samping kiri, di samping kanan. Mau 10 nggak apa-apa, 5-5 kiri kanan, 5 di kiri, 5 di kanan. Tetapi Anda tetap bersatu. Dan ini akibatnya kalau anak jadi pusat. Hari ini sibuk menjadi parent dan melupakan partner. Bahaya sekali saudara. Karena ini ancaman. Ancaman ketika Anda mestinya bersatu. Kesatuan relasi. Kehadiran anak nggak boleh jadi pusat. 20 tahun kemudian saat anak-anak keluar dari rumah, saudara, yang ada begini, kok pasanganku berubah ya? Anda nggak kenal lagi pasangan Anda. Ya, jadi saudara, bagaimana kalau pihak ketiga dalam rumah? Saudara, ibu bekerja merupakan bagian sekarang dari kehidupan modern yang mana banyak sekali yang bekerja di luar rumah. Tentu kalau di dalam rumah, saudara, sekarang ini saya tahu banyak wanita-wanita yang multitasking luar biasa, ya. Dan it's okay karena Tuhan sedang men-stretch kita, membuat kita makin luas dampaknya, dampak hidup kita. Jadi kalau Anda bisa melakukan berbagai peran, sungguh bersyukur karena Anda multi-talented. Nah, tetapi kalau ibu bekerja di luar rumah, Anda ingat, kalau Anda
memakai asisten rumah tangga atau babysitter, pengasuh, tugasnya hanya membantu Anda. Ya, hanya membantu mengasuh. Ya, membantu mengasuh bukan mengisi hati anak kita. Jadi saudara, ayo harus sediakan waktu. Nah, masalahnya waktu itu kan sekarang menjadi barang yang mahal ya. Komoditi yang mahal sekali. Kalau kita bisa membeli waktu luar biasa. Time is money. Saudara, time is money. Money itu bisa dicari, tapi waktu nggak bisa dicari. Waktu itu hanya bisa dilewatkan. Jadi saudara, bagaimana dengan pengasuhan kakek nenek? Kalau kakek nenek, saudara ingat, tadi saya sudah katakan, core yang utama itu suami istri, lingkaran inti. Kemudian lingkaran yang kedua jika ada kehadiran anak-anak. Di mana posisi kakek nenek di lingkaran yang ketiga? Di mana kakek, nenek, ipar, saudara kandung itu ada di lingkaran yang ketiga. Jadi saudara, kakek nenek hanya memperluas relasi itu. Memperluas tapi bukan menggantikan posisi yang core. Yang core, yang inti harus Anda. Dan Anda itu tidak mungkin mendidik orang tua, apalagi mertua. Ya, tugas Anda mendidik anak. Jadi jangan salahkan orang tua, jangan salahkan mertua, atau Anda mengatur mertua harus begini, harus begitu, jangan. Ya, karena sebetulnya tugas tanggung jawab anak ada di pundak orang tua. Jadi saudara, ayolah bekerja sama Anda sebagai pasangan. Ya, untuk berfungsi sebagai papa mama. Karena memang itu yang Tuhan mau. Fungsi sebagai orang tua. Ketika Anda bisa berfungsi sebagai papa mama, sebagai orang tua, Tuhan akan memberkati Anda dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena ketika kita mendapat kepercayaan, ya, karena Tuhan menitipkan anak, dan anak adalah yang dipercayakan kepada kita, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan. Ketika kemampuan Tuhan berikan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Satu paket, satu package. Dan panggilan itu, panggilan yang menyukakan hati. Menjadi papa mama. Sebuah kepercayaan yang besar sekali untuk Anda jalankan. Mari terus kita belajar. Ya, belajar. Kita belajar berhenti, bukan berhenti menjadi orang tua, tetapi kita berhenti fungsi kita sebagai orang tua untuk lama-kelamaan kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Tapi dimulailah dengan bersahabat dengan pasangan Anda. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Ibu Charlotte untuk pemaparannya, sangat luar biasa ya, mengingatkan kita untuk tetap berpasangan dengan pasangan kita, karena setelah itu akan mengikuti deh tuh ya panggilan-panggilan kita bagi anak-anak ataupun bagi yang lainnya. Nah Ibu Bapak, sekarang kita akan segera masuk ke Q&A ya, atau memasuki bagian tanya jawab. Tadi sudah ada banyak peserta yang memberikan pertanyaan kepada Family First Indonesia dan Sekolah Atalia yang ditujukan kepada Ibu Charlotte. Karena itu saya minta izin sebentar, saya akan buka. Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan, jadi akan saya bacakan berdasarkan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh para peserta, dilihat dari banyaknya like. Ibu Charlotte, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita dan pasangan agar memiliki cara dan pandangan yang sama dalam mendidik anak dan membesarkan anak? Misalnya kadang istri sudah tegas tapi ayah justru sebaliknya. Gimana Ibu Charlotte? Silakan Ibu Charlotte. Iya. Kita ini kan suami istri datang dari latar belakang keluarga yang berbeda pastinya, ya. Suami dididik dengan cara A, istri dididik dengan cara B. Kedua orang ini nggak bisa memaksakan untuk pakai cara A atau cara B. Anda sekarang dua sudah menjadi satu, silahkan create, silahkan bangun dengan cara yang baru. Jadi bikinlah metode C.
Nah, tentu saja C bisa gabungan dari A dan B atau 2A plus 1B sama dengan C ya. Pokoknya Anda sepakat dan mufakat menggunakan metode-metode yang Anda setujui. Makanya kenapa menjadi orang tua harus belajar. Harus belajar karena menjadi orang tua itu tidak otomatis. Ketika kita belajar jadi anak, waktu kita menjadi anak kita belajar orang tua kita mendidik kita. Ya, tapi kan itu kita belajar. Dan belum tentu kita dididik oleh orang tua dengan cara yang benar. Jadi ketika kita dididik dan kita ada hasilnya, nah hasilnya macam-macam, ada kepahitan gitu ya, ada kekecewaan, itu yang kita bawa juga ke dalam rumah tangga. Ada hal-hal yang memori-memori yang manis itu kita juga bawa. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan baik atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu semua hasil kita dididik oleh keluarga kita. Jadi artinya tidak ada keluarga yang tanpa cacat. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Nah, ketika Tuhan pertemukan kita berdua, mestinya kedua makhluk ini, suami dan istri ini, kedua orang ini saling menyembuhkan, saling menopang, saling membangun untuk create lembaga keluarga yang baru ini. Jadi buatlah aturan-aturan yang baru, metode-metode yang baru, bicarakan, diskusikan. Ayo Anda belajar. Berarti bisa belajar dari masa lalu, bisa juga belajar dari orang lain, bisa juga belajar dari buku, namun yang lebih penting belajar dari firman Tuhan. Tuhan mengajarkan banyak prinsip-prinsip keluarga di dalam Alkitab. Bagaimana kasih sebagai yang utama karena dia mengikat dan mempersatukan, menyempurnakan. Nah, saudara, dasarnya kasih, saudara bisa mengembangkan di dalam berbagai cara, ya, cara yang dilakukan. Tentu saja disiplin kepada anak, ya, dasarnya apa? Harus kasih. Karena dengan kasih itu saudara justru mau anak-anak dibangun dengan cara yang benar supaya mereka hidup benar di dalam kebenaran, hidupnya hanya bagi Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Charlotte. Nah, pertanyaan berikutnya yang akan saya bacakan yaitu tentang bagaimana cara membuat pasangan mengerti bahwa ada perspektif yang berbeda dan kita boleh setuju untuk tidak setuju. Gimana Ibu Charlotte? Silakan Ibu Charlotte. Iya, bagaimana supaya pasangan mengerti? Balik lagi proses being dan having. Saudara berarti mau pasangan yang berubah kan? Saudara begitu kita soal being, pertanyaannya begini. Apakah saya sudah membuat pasangan saya memahami bahwa hal yang seperti itu salah? Apakah cara saya sudah benar? Kalau itu tidak prinsip, kayaknya Anda harus setuju deh. Kalau nggak prinsip. Kalau prinsip, tentu Anda harus bisa mengkomunikasikannya. Dan rasanya sih kita menikah, ya menikah loh. Itu hal-hal besar, maksudnya hal-hal prinsip, itu sudah kita lewati waktu pacaran kan. Jadi waktu kita menikah tuh yang ketemu tuh hal remeh-temeh. Soal odol lah dipencet dari mana, soal baju kotor mesti taruh di mana. Itu nggak prinsip. Dan nggak prinsip banyak hal yang kita harus begini, ya sudah, nggak apa-apa. Kenapa saudara mesti ngotot untuk mengatakan, gue nggak setuju ya.
Ya udah kalau lo mau begitu silahkan. Kita pisah kamar mandi. Ya ampun, kamar mandi aja pisah. Satu di atas, satu di bawah. Ya bentar lagi habis itu si kamar yang pisah. Jadi saudara, ayolah belajar untuk setuju. Karena kalau saudara sudah mulai begini, boleh nggak saya tidak, apa tadi kalimat akhir? Setuju untuk tidak setuju kan? Iya, setuju untuk tidak sepakat, lebih seperti itu, Bu. Setuju untuk tidak sepakat. Kalau tadi yang saya bilang, sepakat dan mufakat itu harus menjadi tujuan kita. Karena terlalu banyak yang nanti hal-hal yang kita nggak perlu sepakati gitu. Maksudnya gini, sorry. Kita harus belajar sepakat. Ya, kecuali untuk hal-hal yang tidak prinsip, yang tidak prinsip untuk, ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya begini deh, nggak prinsip tuh soal begini kan. Saya sukanya bubur ayam. Misalnya ya, suami saya sukanya mie. Kalau kita ketemu di restoran yang ada mie dan bubur ayam, oke-oke aja. Oke-oke aja, ya kita sama-sama makan. Tapi sekarang masalahnya saya lapar banget. Ya. Lalu dia misalnya ngotot mau makan bakmi. Ya, dia mau makan bakmi. Sekarang saya tanya, siapa yang mestinya ngalah? Wah, mestinya suami dong ngalah. Saya udah lapar banget. Ayo dong ke tempat bubur ayam. Ya. Lalu kemudian suami bilang, makan mie ayam. Sekarang gini deh, yang waras yang ngalah. Yang waras yang ngalah yang mana? Ini saya udah lapar banget, dia nggak sayang saya, dia nggak memperhatikan saya, padahal saya udah kepengen banget bubur ayam. Saudara, bubur ayam nggak prinsip. Jadi saudara, pergilah ya ke bakmi ayam, ya. Dan saudara di situ makan ayamnya saja, ya, makan ayamnya saja, biarkan dia makan bakminya, ya. Kenapa sih? Untuk hal yang remeh-temeh itu Anda tidak sepakat. Tujuannya untuk apa, saudara? Sebetulnya memenangkan hati jauh lebih penting. Karena nantinya, saudara, kesepakatan itu akan menjadi lebih mudah. Lebih mudah. Karena kita mau ketemu dengan kesepakatan itu. Ya, jadi mulailah sepakat untuk hal-hal yang remeh-temeh gitu. Ya, yang remeh-temeh. Untuk supaya maksudnya hal-hal yang prinsip nantinya kita ya tentunya yang remeh aja sepakat, apalagi yang untuk remeh aja sepakat, apalagi untuk yang tidak remeh gitu kan. Kira-kira jelas? Jelas. Jadi intinya yang prinsipnya lah Bu ya, yang tidak merusak rumah tangga ya coba aja, artinya berkorban untuk mendengarkan keharapan atau keinginan dari pasangan. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi, ini banyak banget Bu istri-istri yang ternyata curhat di Q&A kita. Bagaimana menghadapi suami yang sudah terlanjur punya pemikiran bahwa kalau tidak menuruti keinginan orang tuanya artinya tidak hormat. Banyak keputusan yang akhirnya istri tidak dilibatkan. Gimana Bu Charlotte? Silakan. Oke, itu kan pemahaman dia. Kenapa sih nggak didukung aja? Didukunglah kalau buat dia yang namanya memperhatikan orang tua itu adalah bentuk hormat. Ya oke, bagus kan? Maksudnya selama itu bagus. Dia mau menghormati orang tuanya dan saudara harus tahu loh. Buat suami-suami yang cinta mamahnya, sebetulnya juga dia cinta wanita yang lain dalam hidupnya adalah istrinya. Jadi Anda mesti mendukung itu, ya, mendukung. Kenapa Anda harus bersaing dengan mama mertua? Ya, mama mertua bukan saingan Anda. Ya, Anda harus melihatnya begini. Aduh, ini mama mertua yang sudah membesarkan suami saya. Jadi suami saya ini dibesarkan oleh si mama mertua. Betapa berjasanya dia. Anda harus melihat bagaimana perjuangan untuk mendidik
Suami Anda sampai hari ini, maksudnya sampai ketika Anda memilih dia menjadi suami, dan Anda memilih dia menjadi suami, berarti bagus dong, baik kan? Ya, dan kalau suami Anda jadi bagus, jadi baik, itu kan hasil didikan mamahnya, maksudnya orang tuanya. Dan Anda harus bersyukur kepada mereka yang sudah mendidik, membesarkan pasangan Anda. Dan Anda juga harus melihat begini. Mereka itu hidup berapa lama lagi sih? Belum tentu masih lama. Ya, artinya kalau suami menyenangkan hati orang tuanya, Anda harus dukung. Kalau dia memprioritaskanlah, dalam konteks misalnya Anda sebetulnya kepinginnya ke sini, tapi dia bilang ya udah deh ke rumah mamah dulu, dan akhirnya nggak jadi nemenin Anda belanja. Ya, Anda harus mengalah. Ya, Anda harus mengalah. Sampai satu saat ketika Anda ngalah, Anda tunduk, dan suami Anda ajak bicara, boleh nggak? Saya kalau mau minta kamu kali ini temenin saya karena ini hari ulang tahun saya. Saya kepingin kamu bisa seharian menemani saya karena ini bahasa kasih saya. Boleh nggak? Ya, Anda memohonlah. Saya kok yakin ya dengan 365 hari yang dia berikan, kemudian 1 hari diberikan penuh kepada Anda, kayaknya hatinya pasti luluh tuh. Ya. Ayolah Anda jadi belajar ya. Saya selalu bilang jadi kucing angora, jangan jadi kucing garong ya. Kadang-kala tuh suami jadi takut sama istri karena istrinya lebih galak ya. Jadi dia takut kepada istri sampai-sampai sembunyi-sembunyi mau ketemu dengan orang tuanya. Baik, nah ini bahaya nih kalau backstreet ya, ketemu orang tua aja jadi backstreet. Nah, Bu Charlotte boleh ya 2 pertanyaan lagi untuk Ibu Bapak juga kami mohon agak bersabar sedikit karena ternyata banyak banget pertanyaan. Jadi saya mau bacakan 2 lagi pertanyaan. Yang pertama nih Bu, bagaimana menghadapi suami yang cuek bebek? Urusan anak dan rumah itu semua urusan dan menjadi tanggung jawab istri saja. Gimana Bu Charlotte? Silakan Bu Charlotte. Iya. Memang Anda mesti bersyukur. Bersyukur dulu ya, karena kan disuruh bersyukurnya dalam segala hal ya. Punya suami cuek bebek. Ya, bersyukur dulu. Ketimbang punya suami yang terus ngeritikin, ini kok tembok kotor ya, kok ini makanan keasinan ya, kenapa ini lantai berantakan, itu kok lemari belum dibenerin sih, geser dong ke sana, dirapiin ininya, itu tolong ya. Aduh, Anda pasti nggak tahan kan? Belum ngurusin yang lain, ngurusin yang keretil-keretil aja bikin Anda pusing. Terima kasih, karena dia cuek bebek, artinya juga enggak apa-apa. Rumah berantakan, ya, mau ada makanan atau enggak, thank you. Ya, thank you. Mau ada hari ini 1 macam, syukur. Mau 2 macam, very good. Mau 3 macam, istimewa. Nah, terima kasih dulu untuk suami yang cuek bebek. Berarti suami Anda tergolong flekmatik. Nah sekarang bagaimana cuek bebeknya nggak peduli? Nah itu kan yang bikin Anda kesel. Ketika dia nggak peduli, dia nggak mau tahu. Nah sebetulnya nih ya, di dalam konseling-konseling saya menemukan curahan isi hati para suami. Bu, bagaimana saya mau terlibat? Saya nggak dilibatkan. Loh, kok bisa nggak dilibatkan? Ini kan saya udah bilang, si istri ya, saya udah suruh dia bantuin ini, kerjain itu. Nah, saudara, kadangkala kita lupa. Sekarang kita jadi bos. Jadi si suami ini kita atur kayak anak. Jadi kalau anak kita 3, nah dia anak keempat. Ya lebih tepatnya sih dia anak sulung sih ya. Anak sulung punya adiknya 3 gitu. Kita lupa memperlakukan dia sebagai suami. Tapi kita memperlakukan dia seperti anak. Lalu si suami tidak mendapat apa yang menjadi
kebutuhannya untuk dia dihormati, dihargai. Sehingga kenapa dia melarikan diri ke guanya? Jadi kalau menurut bukunya John Gray, Pria dari Mars, Wanita dari Venus, itu mengatakan pria itu punya gua. Jadi dia akan lari bersembunyi di guanya ketika dia punya masalah. Jadi jangan-jangan cuek bebeknya suami ada masalah. Marilah kita melihat masalahnya dulu nih. Karena kan itu kan simptom atau gejalanya yang kita lihat kan dia cuek bebek. Tapi dasarnya dari mana? Kenapa dia menjadi cuek bebek? Ayolah diperhatikan lagi tuh suami, diajak ngobrol, diajak diskusi, minta pendapat, ikuti pendapatnya. Jangan dikit-dikit, kamu mana tahu sih urusan ini. Ya jelaslah ketika dia dikritik, dijauhin, udah sini aku yang beresin dah. Kamu tambah kacau nih dipegang sama kamu nih. Ya anak malah jadi diginiin dan sebagainya. Wah sudahlah, habis itu dia lepas tangan. Dia bilang udah silahkan urusin sendiri, aku gak mau tahu. Jadi rebut dulu hatinya ya, menjadi pasangan Anda. Baik, terima kasih Bu Charlotte. Bu, aku mau nanya dulu deh. Bu Charlotte, kita boleh nanya berapa pertanyaan lagi nih, Bu? Karena ternyata pertanyaan terus masuk. Bu Charlotte kira-kira bisa menjawab berapa pertanyaan lagi? Gitu? Gimana, Bu? 15 menit lagi. Oke, 15 menit ya. Jadi Ibu Bapak saya minta kesediaannya untuk sejenak menantikan karena ini banyak banget pertanyaan yang menarik. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Ini sangat dalam nih, Bu. Saya sudah bercerai dengan suami 1,5 tahun lalu karena KDRT. Apakah saya dan anak harus mati dulu baru boleh dibilang maut memisahkan? Gimana Ibu Charlotte? Oh iya, kalau suami KDRT jelas dia sakit. Saudara, kalau dia sakit tentu saja kita jangan ikut sakit. Jadi ketularan sakit, yang sakit mesti sembuh. Saudara, ketika dia KDRT, sudah pasti dia itu sakit. Yang artinya ketika dia abusive, entah karena perlakuan waktu masa kecil dia kah, atau ada pengalaman-pengalaman yang membuat dia menjadi abusive, ya. Ini karena ada sesuatu. Nggak bisa orang tuh misalnya lahir tiba-tiba anak menjadi abusive, enggak. Karena dia menjadi abusive pasti karena dia pernah di-abuse. Dan itu melukai dia. Nah, harus disembuhkan, harus berobat. Kalau dia tidak mau berobat, ya memanglah Anda harus berpisah. Bukan bercerai, berpisah. Artinya ketika berpisah Anda tidak bercerai, Anda tidak menikah lagi. Ya berdoalah satu hari dia sembuh. Dan Anda bisa rujuk lagi. Ya. Syukur-syukur tentu kalau dia mau diajak berobat. Sehingga dia bisa disembuhkan dari luka batinnya. Ya. Anda boleh berpisah hanya untuk berdoa. Ya, jadi ketika Anda berpisah untuk mendoakan suami. Next. Baik, selanjutnya ya Ibu Charlotte, ada pertanyaan tentang apakah baik serumah dengan ibu mertua yang selalu ingin terlibat dalam mengurus rumah tangga anaknya? Silakan Ibu Charlotte. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ya, jadi memang keduanya menjadi satu. Lalu sekarang ketika hadir ibu mertua, si suami bilang karena saya anak tunggal, saya harus mengurus ibu saya. Oke, boleh enggak kontrakin rumah di sebelah, ya. Jadi tetap tidak serumah, ya. Rumah sebelah. Lalu kemudian Anda mengatakan begini, iya, enggak ada uang buat kontrakin rumah. Oke, kalau begitu beda area. Misalnya si mertua ini sudah tua,
dan tidak punya anak lain, tidak mungkin dia tinggal sendiri, ya sudah. Berarti mertua di bawah, Anda di atas. Jadi paling tidak ada area Anda keluarga bisa di atas, ada ruang tamu keluarga di atas. Jadi ya tentu makan sih masih bareng lah ya. Maksudnya jangan bikin ruang makan satu di atas, satu di bawah ya. Makanan berbeda dan sebagainya tentu jangan. Kalau itu hal-hal yang tidak mungkin untuk tidak dilakukan, maksudnya begini, untuk bisa memisahkan diri. Lalu kalau misalnya begini, rumah mertua besar, lalu mertua bilang, tinggallah dengan kami di sini, dengan kami. Oh no, Anda lebih baik kontrak. Lalu kemudian misalnya si mertua yang mau tinggal sama-sama, lebih baik si mertua pindah ke rumah kontrakan. Jadi tetap kepala keluarga itu adalah suami Anda. Nah, memang nih dua wanita berbeda mencintai pria yang sama ya. Makanya kenapa bisa konflik. Yang satu sebagai mama, yang satu sebagai istri. Tapi kunci daripada konflik itu harusnya sih di tangan suami. Suami yang harus membuat keputusan. Dan ketika dia harus memilih istri dan mama, kembali lagi siapa yang dia sudah satukan, yaitu dia harus tetap memilih istri. Karena dua sudah menjadi satu. Jadi memang tentu saja bukan artinya menjadi anak durhaka, tidak memelihara ibu dan sebagainya. Tetapi suamilah yang harus berbicara kepada mamanya. Ma, tolong ya ma, mungkin hari ini, mungkin seminggu sekali mama boleh ngatur masak apa. Tapi yang 6 hari saya mau tugaskan istri saya yang memasak ya. Jadi menu makanannya jangan mama yang atur 7 hari seminggu. Seminggu sekali bolehlah. Karena saya mau latih istri saya masak. Aduh masakan istrimu enggak enak. Ya justru itu mah. Saya mau suruh dia latihan. Sampai 1 hari jadi enak ya mah. Udah. Mungkin mama kalau mau ya makan masakan mama sendiri aja ya mah. Nah, gimana lah caranya ya supaya istri Anda juga punya posisi di rumah itu. Jadi bukan si mertua lah yang dominan. Next. Baik, terima kasih Ibu Charlotte. Selanjutnya ya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengubah situasi kalau istri lebih dominan daripada suami? Gimana Bu Charlotte? Ini yang nanya istri atau suami? Ini kayaknya nggak kelihatan nih. Semuanya anonimus, jadi nggak tahu nih suami apa istri yang nanya. Kalau mengubah istri dominan, aduh ya bertobat. Kalau yang nanya istri, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat ya. Anda justru menemukan pemenuhan diri melalui ketika Anda tunduk, submit. Dominan itu tidak... dominan itu hanya memberikan kepuasan, tapi kepuasan yang palsu. Anda tuh seolah-olah kalau Anda mendominasi, Anda bisa menguasai, dan seolah-olah Anda merasa tenang. Karena dominasi itu sebetulnya muncul dari rasa khawatir Anda. Orang tuh menjadi dominan karena dia khawatir. Kalau bukan saya yang ngurus, kalau bukan saya yang ngatur, nanti bagaimana? Kalau bukan saya yang putuskan, nanti kalau salah keputusan dia gimana? Nah, jadi dominasi itu muncul dari kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu tidak menolong, tidak menambah sahasta hidupmu. Jadi ayolah, Tuhan itu sudah memberikan kepala istri adalah suami. Dan kepala suami adalah Kristus. Tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi linier tuh, Tuhan dan suami yang tunduk kepada Tuhan. Jadi linier, jadi Anda tinggal tunduk kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyuruh Anda tunduk kepada suami, ya tunduklah karena kan Anda mau tunduk sama Tuhan. Ya. Kalau yang nanya suami, gimana caranya supaya istri mau tunduk, nggak dominan? Resepnya, kasihilah istrimu sampai lumer hatinya. Kalau sudah melted, nah pasti dia akan tunduk. Ya,
Tapi Anda mesti mengasihinya sampai lumer loh hatinya ya. Sampai hancur hatinya. Nah, disitulah istri akan tunduk. Kayak lagu ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Asik. Bu, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Pertanyaan terakhir adalah, batasan mengalah terhadap hal-hal remeh itu sampai di mana Bu? Sedangkan pasangan yang terus-menerus mengalah sudah lelah secara fisik dan emosional. Gimana Bu Charlotte sebagai pertanyaan terakhir nih Bu? Mengalah untuk hal-hal yang remeh kan? Batasannya di mana Bu? Batasan hal yang remeh itu? Iya. Gimana Bu? Mengalah untuk hal-hal yang remeh. Iya, batasannya sampai mana Bu? Karena pasangannya udah lelah mengalah terus untuk hal-hal yang remeh. Saya bingung untuk hal-hal remeh, kenapa Anda lelah? Kalau sampai Anda lelah untuk yang remeh-temeh, saya khawatir sebetulnya Anda itu ngototan. Anda ngotot, Anda ego. Jadi ketika untuk mengalah hal-hal yang remeh, buat Anda matters banget. Jadi buat Anda tuh, aduh gila ya gue sampai ngalah loh. Gue tuh sampai rela nggak makan siomay gitu ya. Gara-gara dia tuh ini. Ya ampun. Kelihatannya sih, ayolah kembali ke fitrah Anda. Masa mau begituan Anda mencuri sukacita Anda? Mencuri damai sejahtera Anda? Jangan mau dong. Hal remeh-temeh nggak worth banget untuk memporak-porandakan hidup Anda. Untuk melelahkan hidup Anda. Mestinya hal-hal remeh-temeh. Aduh itu cuma remeh-temeh. Cuman breadcrumb, apa tuh namanya serpihan itu ya. Bubuk roti. Remah. Remah-remah, ini bukan rotinya. Kayaknya Anda mesti banyak tertawa deh, cheerful. Ayo dong. Ya, banyak hal yang kita tertawakan. Oh gitu ya, oke gitu ya. Maksudnya apa sih? Kita harus memandang memang mana hal penting dan mana hal nggak penting. Terlalu banyak hal-hal penting yang harus kita urus. Jadi kalau nggak penting dan itu sangat berhubungan dengan ego kita, dengan pride kita. Nah kelihatannya yang mesti diberesin mah pride, ego. Dan Tuhan udah bilang kalau kita ikut dia, kita mesti menyangkal diri. Kita mesti pikul salib. Ini belum salib ya, belum salib benar kita pikul. Cuma menyangkal diri, tapi memang gak gampang kan. Menyangkal diri itu sesuatu yang terus-menerus harus kita lakukan. Ya, tapi jangan menyerah. Terima kasih Anda mau terbuka untuk bertanya. Ayolah, banyak hal gak penting yang harus kita, iyalah, it's okay, gak apa-apa, asal lo seneng. Nah gitu deh. ABS, asal Bapak senang, ya. Nah kalau dia senang kan mestinya kita senang dong. Kenapa jadi kita lelah begitu dia senang? Kan kalau dia senang kita lelah, itu artinya kita apa? Kita nggak mengasihi dia, kita egois. Ayolah, dia senang, kita senang. Dia susah, kita juga ikut susah. Ya, senang bersama, susah bersama. Itu kan janji nikah. Ya. Miskin sama-sama, kaya sama-sama, sakit sama-sama. Kalau dia sakit kan kita mestinya ikut merasa sakit. Ya, kira-kira begitu? Baik, terima kasih banyak Ibu Charlotte untuk pemaparan materinya, untuk setiap jawaban yang diberikan bagi setiap peserta pada siang hari ini. Juga kepada Pak Alphonse, juga Ibu Jessica, walaupun tadi terputus, tapi kami dapat poinnya ya, bagaimana pergumulan di dalam sejak sebelum menikah sampai bahkan akhirnya menikah, dari budaya yang berbeda, pola asuh, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, saya sebelum kita menutup acara webinar kita pada siang hari ini, saya ingin memberikan beberapa pengumuman sebelumnya ya. Sudah tadi juga berkali-kali rekan pelayanan kami, Ibu Diah, memberikan broadcast message bahwa buku Learning to Stop edisi kedua, cetakan kedua dengan edisi revisi ya, itu sudah tersedia
hanya ada 3.000, jadi make sure pastikan ibu bapak mendapatkannya, apalagi saat ini sedang masa promosi nih ya dengan harga khusus. Jadi kontak person yang ada di layar yang terpampang di gadget ataupun laptop dari ibu bapak semua. Selanjutnya, pengumuman berikutnya ternyata juga ada promosi nih ya, bundling books. Kalau misalnya ibu bapak mau membeli buku Learning to Stop bersama dengan 2 buku lainnya. Untuk mendapatkan bundling books ini dengan harga spesial juga, ibu bapak bisa menghubungi admin Atalia ataupun melalui Tokopedia dari Sekolah Atalia. Pengumuman berikutnya, nah bulan depan kita akan mengadakan webinar seri ketiga dengan bahasan dari bab 3 buku Learning to Stop, judulnya Luka yang Belum Kering. Nah ini juga sangat penting untuk disaksikan, untuk disimak, untuk dipelajari kita bersama. Jadi make sure ibu bapak akan mengikuti webinar berikutnya, bisa di-scan dari barcode yang terpampang di layar ataupun juga melalui contact person admin Atalia ataupun Family First Indonesia. Demikian juga untuk webinar seri keempat dari buku Learning to Stop bab keempat, yaitu adik dan kakak bertengkar. Itu biasa atau luar biasa. Ini juga bisa daftar dengan scan barcode yang ada di layar ibu bapak semua. Selain itu ibu bapak, jadi Learning to Stop itu kayak lampu merah ya, belajar untuk berhenti. Nah, buku berikutnya yang sedang dipersiapkan oleh Ibu Charlotte dan tim adalah lampu hijaunya, yaitu Learning to Walk, belajar untuk berjalan. Nah, ini perjalanan kehidupan di dalam rumah tangga, dalam keluarga, juga penting untuk kita gumuli bersama. Jadi, kalau mau tahu isinya seperti apa, bagaimana luar biasanya pemaparan Ibu Charlotte, pantengin terus kontak person dari Sekolah Atalia juga Family First Indonesia, ada di Instagram juga, ataupun bisa tanya-tanya ya lewat WhatsApp admin Atalia ataupun Family First Indonesia. Nah, tadi saya sudah menjanjikan bagi ibu bapak peserta Zoom ya, Zoominar atau webinar di dalam Zoom kita pada siang hari ini bisa mendapatkan sertifikat ya, tapi ada syaratnya. Jadi ada 2 syaratnya ya, ini bukan pilih salah satu tapi dua-duanya harus terpenuhi. Syarat poin yang pertama adalah ibu bapak harus mengikuti acara webinar pada siang hari ini minimal selama 60 menit. Dan ini terlihat dari catatan waktu di sistem Zoom yang kami miliki. Jadi nanti ibu bapak kalau misalnya merasa, oh saya lama kok ikut, tapi ternyata 59 menit, mohon maaf ya. Nanti mungkin tidak bisa mendapatkan sertifikatnya. Tapi kalaupun ibu bapak sudah mengikuti webinar ini minimal selama 60 menit, pastikan ibu bapak juga mengisi data pada link yang tertera di layar ibu bapak tuh ya. http://bit.ly/sertifikat LTS2. Silahkan di-scan juga bisa ya, scan barcode yang ada di layar ibu bapak atau di screenshot dulu supaya nanti bisa setelah webinar ini melakukan pengisian data. Ibu Charlotte mau bicara, Bu? Ibu Charlotte mau bicara? Oh, tidak ya? Baik. Nah, jadi harus memenuhi 2 poin yang terpampang di layar Ibu Bapak semua. Baik, sekarang tiba saatnya kita di penghujung webinar kita pada siang hari ini. Karena itu saya minta kesediaan Bapak Himawan Hadi Raharja selaku Direktur Eksekutif Family First Indonesia untuk memimpin dalam doa penutup. Kepada Pak Himawan, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Charlotte untuk pemaparan yang luar biasa dan kita akan mengakhiri webinar kita pada siang hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur selama 1 jam kurang lebih kami disegarkan, kami diingatkan, kami dikuatkan, tapi kami juga ditegur, dikoreksi melalui apa yang Bu Charlotte ajarkan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami salah satu esensi penting dalam menjadi orang tua, yaitu kami dan pasangan kami dikembalikan kepada porsi yang semula. Kami harus sepakat, kami belajar untuk saling menghargai, belajar untuk saling menghormati dan saling mengasihi, belajar untuk tidak mempermasalahkan hal-hal yang kecil, dan kami justru fokus untuk menyepakati hal-hal yang penting, hal-hal yang utama demi masa depan, tidak hanya masa depan anak-anak kami, tapi juga masa depan dari keluarga kami.
Terima kasih untuk Bu Charlotte yang telah memberikan tidak hanya pengetahuan tapi juga pengalaman beliau, juga Pak Alphonse dan Ibu Jessica yang dengan kerendahan hati mau membagikan kekeliruan maupun juga perbaikan yang mereka lakukan sehingga menjadi inspirasi buat setiap dari kami, bahwa setiap dari kami pun pasti pernah mengalami kesalahan, tapi kami juga bisa bangkit dan mengkoreksi kesalahan kami untuk menjadi pasangan yang lebih baik lagi, sehingga kami bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk semua tim yang ada, dan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu karena webinar boleh berjalan dengan lancar dari awal sehingga saat ini. Sebentar kami akan berpisah kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah setiap pengajaran yang kami terima tidak hanya kami mengerti, tapi dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya webinar-webinar berikutnya juga pasti akan berdampak yang luar biasa buat setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan syukur kami. Amin. Terima kasih Pak Himawan untuk doanya, dan Ibu Bapak atas nama Family First Indonesia juga dengan Sekolah Atalia yang pada siang hari ini tim kami melayani webinar pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Charlotte untuk materi, untuk pemaparannya bagi kami semua. Juga kepada Pak Alphonse dan Ibu Jessica untuk pergumulan yang boleh dibagikan bersama dengan kami. Untuk seluruh Ibu Bapak peserta yang telah meluangkan waktu untuk menggumuli topik ini bersama-sama dengan kami mengucapkan terima kasih dan doa terbaik bagi Ibu Bapak agar kita semua dapat terus bergumul dalam pengharapan dalam keluarga kita bersama. Saya Ekuivalen Pangasih Raja Kukuk undur diri dari webinar kita pada siang hari ini dan sampai jumpa di webinar berikutnya sambil kita melihat tayangan video tips tentang keluarga berikut ini. Sampai jumpa. Bye. Salam keluarga Indonesia. Kasih dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting. Kasih mampu untuk meredam setiap konflik, bahkan ketegangan dalam keluarga. Kasih juga menjadi satu sarana yang menjadi jembatan komunikasi yang mulai renggang. Kasih pula lah yang memberikan satu semangat yang baru dalam sebuah keluarga manakala rutinitas dan hidup terasa monoton dan hambar. Kehadiran kasih mampu menjadi fondasi yang sangat kuat bagi anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga di mana orang tuanya saling mengasihi satu sama lain dan mengasihi anak-anaknya dengan kasih yang tulus. Dengan kata lain, anak-anak yang dibesarkan dengan cinta kasih orang tuanya yang apa adanya dan tulus akan menjadi anak-anak yang mampu kuat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Anak-anak menjadi tidak mudah menyerah, selalu yakin bahwa meskipun mereka salah, meskipun mereka gagal, akan selalu ada orang-orang yang mengasihi mereka, dalam hal ini orang tua mereka, yang mau menerima mereka, dan tidak berkurang sedikit pun kasihnya kepada mereka. Karena itu penuhilah keluarga Anda dengan cinta kasih, sehingga ketentraman dan kedamaian bisa memenuhi dalam hati sanubari setiap anggota keluarga Anda. Demikian tips keluarga hari ini bersama dengan saya, Himawan Hadiraharja, dari Family First Indonesia. Salam keluarga. Tidak ada pernikahan yang tanpa konflik. Jadi kalau saat ini Anda sedang dalam suasana berkonflik dengan pasangan Anda, itu sesungguhnya adalah hal yang wajar. Justru aneh bila pernikahan tanpa ada sebuah konflik ataupun amarah. Yang terpenting adalah bagaimana Anda untuk mengelola dan mengatasi konflik itu. Konflik biasa
namun penanganannya yang harus luar biasa. Miliki hati yang lebar, miliki hati yang dalam, yang luas, supaya Anda tidak mudah untuk berkecil hati, Anda tidak mudah untuk menyerah, bahkan Anda mampu menangani konflik secara konstruktif, konflik yang dibangun untuk menyelesaikan masalah secara win-win solution. Pencerahan ini disampaikan oleh Krisna Dei Maharti dari Family First Indonesia.